Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dias Ramadan dari kelas 12 DPB 1. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara menggambar denah rumah menggunakan aplikasi AutoCAD dalam bentuk tutorial. AutoCAD yang kali ini saya gunakan adalah versi 2020. Pertama-tama bisa kita klik 2 kali shortcut AutoCAD-nya. Tunggu hingga loading selesai. Jika sudah selesai, kita bisa melihat ada 3 kolom. Nah, di sini ada kolom notifikasi untuk melihat notifikasi update aplikasi ataupun notifikasi lain jika kita terhubung ke dalam akun AutoCAD-nya. Lalu ada kolom connect. Di sini untuk memasukkan akun AutoCAD kita. Lalu ada send feedback. Di sini untuk mengirimkan kritik atau saran kepada tim AutoCAD-nya. Lalu ada resend dokumen. Di sini untuk melihat file apa saja yang sebelumnya sudah kita buka. Lalu di sini ada get started untuk memulai gambar. Bisa kita tekan ini. Nah, setelah kita tekan tadi akan muncul bidang gambar AutoCAD-nya. Sebelum kita menggambar, angka baiknya kita bisa mengubah file AutoCAD kita akan di-save otomatis ke dalam AutoCAD versi tahun berapa. Bisa dengan cara klik yang ada di pojok kiri atas tombol ini, lalu kita arahkan ke options. Nah, di sini di save as ini kita bisa mengubah ke dalam tahun 2000. Fungsinya agar jika kita selesai menggambar dan ingin membuka file gambar kita di AutoCAD lain, maka bisa terbuka dengan mudah tanpa harus save as ke dalam versi yang lebih rendah. Misalkan AutoCAD kita tahun 2020, maka kita hanya bisa membukanya di tahun 2020 atau versi lebih tingginya tidak bisa dibuka di AutoCAD tahun 2017. Tetapi jika AutoCAD 2017 bisa dibuka di tahun 2020. Singkatnya, jika kita otomatis save-kan ke tahun 2000, maka file kita bisa dibuka di AutoCAD versi berapapun. Lalu ada automatic save. Automatic save ini adalah untuk menentukan seberapa beruntunnya file gambar kita akan di-save otomatis oleh AutoCAD. Di sini saya mengubahnya ke dalam 5 menit agar jika kita mengubah perubahan sekecil apapun bisa dengan cepat mendapatkan backup setiap 5 menit sekali karena akan di-save oleh AutoCAD-nya. Setelah selesai bisa kita apply lalu tekan OK. Nah, sebelum menggambar kita juga harus menentukan unit, bisa dengan klik UN. Nah, di dalam jendela unit sini ada beberapa kolom yang bisa diubah. Nah, saya biasanya mengubah kolom precision. Fungsi kolom precision ini adalah untuk menentukan seberapa presisinya ukuran dan panjang gambar yang akan kita buat nanti dengan bisa mengisi berapa angka di belakang komanya. Jika kita mengisi 2 angka di belakang koma, maka kita bisa menentukan ukuran 2 angka di belakang koma. Misalnya ukurannya itu adalah 15,25. Nah, kita bisa mengisi 2 angka di belakang koma tersebut. Lalu ada skala ukurannya. Di kolom skala ukuran ada berbagai macam ukuran yang bisa kita pilih. Namun di dalam gambar kali ini saya menggunakan skala cm. Jika sudah selesai bisa kita klik OK. Lalu jika dalam menggambar kita juga harus menentukan layer di gambarnya. Bisa dengan mengetik perintah LA enter
Fungsi layar ini adalah biar kita bisa menentukan perbedaan antara objek gambar satu dan yang lainnya, atau juga bisa kita gunakan layar ini untuk memplot gambar yang akan kita print nanti. Nah, dalam suatu gambar biasanya tidak terbatas, kita bisa membuat berapa saja layar yang akan kita butuhkan sesuai dengan kebutuhan dan juga sesuai dengan keperluan kita masing-masing. Nah, untuk membuat layarnya kita bisa tekan tombol ini, lalu isikan nama-nama layar yang akan kalian gunakan. Pertama-tama saya akan mengisi layar as. Lalu kita juga bisa menggunakan alt tambah n, jadi secara otomatis akan terdapat layar baru. Nah, kita ganti. Ada di sini ada beberapa layer yang sementara akan saya gunakan. Jika kita nanti di tengah jalan ingin menambah atau mengurangi layer, bisa kita ketik perintah LA enter tadi. Lalu kita bisa, ini untuk menghapus, ini untuk nge-freeze layarnya, dan ini untuk menjadikan layar tersebut menjadi layar utama yang akan kita gunakan. Nah, setelah kita menuliskan beberapa layar yang akan kita gunakan ini, kita bisa mengubah warna layarnya dengan klik yang ini. Misalnya as kita akan beri warna ini. Lalu kita mengubah line type. Line type itu jenis garisnya. Nah, bisa kita pencet load untuk melihat berbagai macam jenis garis. Nah, as biasanya saya menggunakan ISO dash. Tekan OK. Di sini juga bebas kalian pilih apa saja. Lalu OK. Lalu tekan yang ini, lalu pencet OK lagi. Nah, line weight itu untuk mengatur seberapa tebal garis yang akan kita gunakan nanti, seberapa tebal layar akan kita gunakan nanti ketika nanti akan diplot. Di sini saya atur dulu ke default, lalu tekan OK, dan yang lainnya akan saya ubah. Nah, di sini layer yang akan saya gunakan dan yang tadi telah saya ubah sekiranya ada seperti ini yang bisa kalian lihat. Setelah selesai, kita bisa langsung klik tombol X ini. Nah, sebelum kita mulai menggambar, kita juga harus save as dulu file yang akan kita gunakan. Nah, jika kita sudah selesai mengubah warna, line type, dan juga line weight layer kita, bisa kita langsung tekan tombol X ini. Nah, juga sebelum kita menggambar, maka lebih baiknya jika kita save as dulu file yang akan kita gambar nanti, supaya jika ada otomatis save dari AutoCAD, kita akan dengan mudah menemukan file yang telah kita save as tadi. Bisa dengan cara menekan tombol ini, lalu kita tulis nama filenya, dan bisa kita ubah di mana akan kita save.
juga dalam versi AutoCAD berapa akan kita save. Di sini saya menggunakan AutoCAD 2000 supaya bisa dibuka di mana-mana. Jika sudah selesai bisa kita tekan save. Nah, di sini kita bisa menggambar. Di sini kita bisa mulai menggambar. Sebelum menggambar, jika denah kalian sudah ada di job sheet, maka kalian bisa menuruti job sheetnya. Nah, pertama-tama kita bisa mengetik REC. REC ini adalah rectangle atau persegi panjang. Tekan enter, lalu kita tekan di bidang gambar mana saja, kita geser, lalu masukkan ukuran yang kita perlukan. Nah, misalkan panjangnya 1000 cm, otomatis 10 meter. Nah, lalu bisa kita tekan koma agar bisa kita atur panjangnya. Di sini saya ketikkan 1600. Lalu tekan enter. Nah, di sini sudah terlihat persegi panjang ukuran denahnya. Nah, jika kita akan menggambar, pertama-tama kita harus mengeksplod dulu dengan ketik X. Fungsi dari explode adalah untuk memecahkan suatu gambar atau suatu bentuk gambar, karena jika tidak kita explode maka tidak akan bisa kita offset. Nah, offset itu gunanya untuk mengcopy. Misalkan kita mengcopy garis ini tetapi dalam jarak yang sudah kita tentukan. Contohnya offset 100. Lalu kita tekan yang ini. Lalu kita arahkan bisa ke kanan. Ini sudah 100 cm atau 1 meter, atau ke kiri. Nah, ini juga sama. Atau misalkan kita offset 300, maka akan ada 300. Bisa kita ukur bagaimana tingkat kepresisiannya dengan cara mengetik tombol DI atau distance. Caranya dengan menentukan titik yang akan kita ukur dari titik A ke titik B itu 100 cm seperti yang tadi kita buat. Lalu dari titik A ke titik C ini 300. 300 dari sini, dari titik B ke titik C, lalu 400 dari titik A ke titik C. Nah, jika sudah selesai bisa kita escape. Usahakan juga ketika kalian menggunakan suatu perintah, misalkan kalian sudah menggunakan offset atau menggunakan explode, kalian harus menekan tombol escape yang ada di keyboard kalian di pojok kiri atas. Nah, itu digunakan untuk agar supaya perintah nanti yang akan kita masukkan lagi tidak menabrak dengan perintah sebelumnya yang belum kita keluarkan. Oke, di sini saya akan mulai menggambar denahnya. Oke, di sini saya sudah selesai membuat as dari denah yang akan kita gambar. Nah, sini saya akan memberitahu bagaimana tips agar cepat membuat dinding. Nah, membuat dinding itu ada banyak cara. Salah satunya yang biasa kita kenal itu dengan cara offset satu-satu garis yang akan kita buat. Misalnya tekan offset, ketik perintah offset, lalu kita ketik 15, lalu kita offset ke dalam. Nah, cara seperti ini kan lama. Nah, agar cepat bisa kita gunakan perintah ML atau multiline. Sebelum kita menggambar menggunakan multiline, kita harus mengubah dulu layernya sesuai dengan gambar yang akan kita buat selanjutnya. Kita gunakan dulu layer dinding dalam. Nah, lalu kita tekan perintah ML, lalu tekan perintah J
J itu justification, atau di mana kita akan memulai menggambarnya. Di sini ada top atau di atas bidang yang akan kita gambar, ada zero di tengah-tengah di antara garis yang akan kita gambar, dan ada bottom atau di bawah bidang gambarnya. Sini saya menggunakan zero. Lalu kita harus ketik S. S itu adalah scale atau ukurannya. Nah, karena dinding itu ada aciannya, maka kita harus mengubahnya menjadi 12 cm. Karena tebal acian itu dari dinding kiri dalam dan luar itu 1,5 cm, otomatis 3 cm, sementara ketebalan dinding 15 cm. Kita ketik saja langsung. Nah, lalu bisa kita arahkan ke dinding yang akan kita buat, misalkan di sini. Kita arahkan sampai yang kita mau, lalu tekan ke checkpoint ini, kita arahkan lagi terus sampai selesai. Kita akan lihat nanti setelah selesai. Nah, di sini saya sudah selesai membuat garis dinding dalam. Nah, sebelum kita mulai ke tahap selanjutnya, kita harus mengeksplor dulu multiline yang telah kita buat tadi, supaya bisa kita offset agar tidak menyatu. Caranya dengan kita blok dulu semua, lalu kita ketik perintah explode. Nah, sudah selesai kan? Lalu bisa kita lihat di sini sudah menjadi garis yang menjadi hanya satu, tidak double. Nah, setelah ini kita lanjut membuat dinding luar. Caranya sama, tetapi kita tinggal ubah saja scale-nya atau ukurannya dengan ketik S lalu ketik angka 15 atau ketebalan dinding. Caranya juga sama. Kita mulai dari sini terus hingga akhir seperti tadi sampai selesai. Kita akan lihat lagi nanti setelah selesai. Nah, sudah selesai saya membuat multiline untuk dinding luar, bisa kita lihat. Nah, ini dari sini jaraknya 1,5 cm. Kita ukur. Kita aktifkan dulu objek snap-nya. Kita ketik snap. Fungsi objek snap adalah untuk titik terdekat di mana kita akan menggambar, atau menjadi titik acuan di mana kita akan menggambar atau meletakkan sesuatu, atau memulai garis. Nah, saya centang semua lalu tekan OK. Kita ukur lagi 1,5 1,5. Nah, setelah selesai semua ini, kita harus membuat kolom. Kolom itu adalah dalam struktur bangunan, kolom itu untuk menahan dan menopang beban mati atau beban hidup yang ada di dalam suatu bangunan. Beban mati itu seperti benda-benda mati, meja, lemari, atau lain-lainnya. Sementara beban hidup itu seperti manusia, hewan peliharaan, atau benda-benda bergerak, atau bisa saja seperti angin atau hujan dan lain-lainnya. Nah, sekarang di denah yang akan saya buat kali ini, saya menggunakan dua tipe kolom, yaitu kolom 15x15 dan juga kolom 30x30. Mari kita coba membuatnya. Pertama-tama kita ketik REC, lalu kita tekan bidang gambarnya, kita geser, lalu kita ketik angka 15,15.
Lalu kita buat kolom 30 kali 30, perintahnya sama, REC enter, tekan geser, ketik 30 ke koma 30. Nah, setelah ini kita bisa mengoffset kolom ini agar ada as juga, agar ada aciannya juga. Bisa kita tekan O, enter, ketikan 1,5, lalu kita offset ke dalam. Nah, jika kita selesai membuat REC lalu kita tidak mengeksplornya, maka akan seperti ini hasil offsetannya. Kita buat lagi, coba ya, REC segini, lalu kita offset 5, lalu kita gini tuh, jadi tidak akan berpisah. Beda lagi dengan jika kita explode-nya terlebih dahulu, explode, lalu kita offset 5. Nah, akan jadi satu-satu ya, seperti itu. Nah, ketika sudah selesai begini, kita harus mengisi kolom ini dengan hatch. Kita ketik H, lalu kita pilih option paling atas, hatch, lalu kita akan mengisi hatch-nya dengan apa. Hatch itu bisa dikatakan arsiran. Nah, karena di dalam kolom itu terdapat beton bertulang dan lain-lainnya, bisa kita isi dengan AR conch atau concrete atau semen. Kita tekan, lalu kita set origin untuk menentukan di titik mana kita akan mengisi arsiran ini. Tekan, kita pilih di sini, lalu bisa kita atur skala kebesaran arsirannya. Kita ketik 5 misalnya, atau 1. Karena bidang yang kita isi arsirannya kecil, maka tidak terlalu kelihatan perbedaannya. Lalu kita bisa mengubah angle-nya atau sudut dari arsirannya. Kita bisa ketik 45 derajat misalnya, maka otomatis akan berubah menjadi kemiringan 45 derajatnya. Nah, seperti itu. Kita isi lagi yang ini. Nah, jika sudah selesai, kita keluarkan dari editor hatch tadi dengan klik checklist yang tadi ada di sini. Nah, setelah selesai, atau bisa juga kita mengisi kolom ini dengan cara solid atau menghitamkan blok. Bisa dengan cara ketik SO, enter, lalu kita buat menurut angka Z. Nah, oh iya, di dalam kolom ini kita ganti dulu menjadi layer hatch atau arsiran. Lalu kita ketik perintah yang tadi. Nah, sama dengan kolom 16-15-nya. Nah, oke, sudah selesai seperti ini. Kita akan mengisikan kolom-kolom yang ada kolom-kolom ini diisikan kepada struktur-struktur yang sudah ditentukan sebelumnya. Kita skip ke bagian selesai selanjutnya. Nah, saya sudah selesai meletakkan kolom-kolomnya sesuai dengan struktur yang sudah saya rencanakan. Setelah ini kita harus mengisi arsiran untuk kamar mandi,
taman, teras, dan lain-lainnya. Langsung saja kita lihat, kita skip ke bagian yang sudah selesainya. Dan juga nanti saya akan memberikan cara bagaimana membuat kusen. Seperti yang kalian lihat, di sini saya sudah mengisi arsiran-arsiran di denah ini. Ada arsiran rumput, bisa kalian pilih di dalam daftar arsiran di perintah H. Dan juga ini di kamar mandi itu kita bisa menggunakan dua arsiran ini. Ini diperuntukkan karena dalam kamar mandi itu kan ada air. Nah, airnya itu supaya tidak merembas ke dinding luar kamar mandinya. Nah, jika sudah selesai, kita bisa melanjutkan kepada pembuatan kusen. Pertama-tama kita bisa membuat, kita ganti dulu layarnya ke layar kusen. Nah, pertama-tama kita membuat REC berukuran 5,15. Nah, lalu kita buat REC 4,1. Kita rotate, lalu kita move itu untuk memindahkan. Pencet di sini, pindahkan ke sini, lalu kita explode, ZX, lalu kita trim. Trim bisa diketik dengan menggunakan TR. Nah, fungsi trim itu untuk memotong bagian-bagian yang tidak kita inginkan dalam suatu bangunan, garis, atau objek. Seperti ini cara penggunaannya. Nah, di sini ini kan yang tidak kita perlukan, kita bisa blok, enter dua kali, kita blok ini akan hilang. Nah, kenapa yang ini tidak hilang? Karena ini merupakan suatu garis. Nah, kalau suatu garis itu tidak bisa kita hilangkan, harus kita hapus manual. Kita blok, lalu kita delete. Nah, jadi hilang. Nah, ada perbedaan dalam memblok dari kiri ke kanan dan dari kanan ke kiri. Nah, fungsi dari memblok dari kiri ke kanan adalah untuk memblok sampai seberapa luas kolom biru kita gerakkan. Contoh, kita akan menggerakkan sampai di sini. Nah, yang tercakup kolom blok biru ini yang akan terbawa oleh perintah kita selanjutnya. Misalkan kalau garis ini kan sudah di blok, kita pencet, kita move, maka hanya ini yang akan pindah. Nah, jika dari kanan ke kiri, ini untuk ngeblok apapun yang kena dari si kolom hijau ini. Misalkan kita blok segini, nah otomatis akan terbawa jalinan ininya. Kita blok lagi segini, pasti akan ke bawah. Contohnya gini. Nah, kita blok dari kanan ke kiri. No, langsung terbawa jalinannya. Tuh, beda kalau yang biru. Tuh, tidak akan. Tapi harus kita selesaikan. Nah, ini baru. Nah, oke, kita lanjut. Dalam membuat kusen, saya di sini akan membuat kusen pintu dulu sebagai contoh. Nah, pintu itu biasanya minimal bukaannya adalah 80 untuk pintu yang ada di dalam ruangan. Kita buat, pertama-tama kita ketik line L, enter, kita tentukan poin pertamanya, kita geser, lalu kita ketik 80. Usahakan tetap lurus ya. Kita ketik 80. Nah,
setelah 80 ini kita blok daun pintu, lalu kita ketik MI atau mirror. Nah, fungsi dari mirror adalah untuk cerminannya, jadi di copy tetapi sama persis dengan apa yang kita copy sebelumnya, maupun itu objek atau garis atau benda atau apapun. Jika kita memberi perintah mirror, maka akan sama. Contohnya seperti ini. Kita cari tengah-tengahnya, lalu kita geser ke atas atau ke bawah atau ke sini. Bebas, terserah kalian sebagaimana keperluan kalian. Nah, karena saya membutuhkan di sisi sebelah kanan, maka saya mirror ke atas. Lalu ada perintah apakah kalian akan menghapus sumbernya. Jika kalian pilih yes, maka daun pintu sebelah kiri akan hilang. Jika kalian ketik no, maka tidak akan hilang. Saya ketik no saja, bisa dengan ketik M. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa membuat pintunya dengan cara REC dari titik ini ke titik ini. Setelah itu kita blok hijau, kita klik rotate untuk merotasi. Caranya seperti ini, dari acuan ke sini, geser ke atas 90 derajat. Nah, lalu setelah ini kita buat bukaan pintunya, seperti bagaimana si pintu akan terbuka atau tertutup, garis jalinannya seperti ini. Kita ketik dulu ARC. ARC adalah untuk membuat lengkungan atau arch seperti ini contohnya. Kita ketik poin pertamanya di sini, kita arahkan ke sini, lalu kita benarkan sudutnya ke sini. Nah, karena garis jalinan bukaan pintu itu harus titik-titik, karena bukan bagian dari suatu gambar atau garis, kita ganti blok, lalu kita tekan ini line type, jenis garis, kita ganti dengan strip. Nah, kita hapus ini. Nah, setelah ini ini sudah jadi menjadi pintu ukuran 80. Kita coba lihat DI, distance atau pengukur, kita klik poin A ke poin B, sudah 80 ya, benar. Lalu kita akan membuat jendela. Kita copy saja ini, ketik CO, copy, klik di mana saja. Oh ya, CO juga bisa untuk mengcopy sesuai jarak yang kita pilih. Misalkan ini hapus dulu, kita pilih ini, lalu kita CO dari acuan yang ini, maka otomatis nanti ketika kita pindahkan jaraknya akan sama. Bentar, salah. Dari sini dan ini kita CO ke sini. Nah, kita lihat oleh kalian tetap sama. Ini ke sini. Nah, di sini kita akan membuat jendela. Kita rotate dulu. Lalu kita mirror. Kita tentukan panjang dari bukaan jendelanya. Contoh 50. Kita blok, lalu kita mirror lagi, cari tengah-tengah, kita arahkan ke atas, lalu tekan enter. Nah, setelah itu kita buat REC seperti ini, kita samakan, lalu kita buat line
Dari sini kita move 3, kita blok, kita mirror lagi, set ke atas, and enter. Lalu kita tambahkan tengah-tengahnya sebagai kaca. Nah, ini sudah selesai menjadi sebuah kaca. Jika sudah selesai, bisa kita arsir dengan arsiran kayu. Contohnya bisa dengan menggunakan ANSI 34. Mungkin karena terlalu kecil tidak akan terlihat arsirannya, kita hapus saja. Nah, setelah ini kita harus memasangkan kusen-kusen ini ke tempat yang seharusnya yang sudah kita rencanakan. Mari kita lihat ke bagian selanjutnya, skip. Nah, ini sudah selesai saya pindah-pindahkan kusen-kusennya menurut dengan tempatnya. Nah, setelah ini kita bisa mulai memberikan nama ruangan untuk masing-masing ruang. Bisa dengan cara ketik T di keyboard kalian, lalu tekan enter. Kita tentukan seberapa besar kolomnya, lalu kita ketik nama ruangannya. Misalkan saya ketik ruang makan. Oh iya, kita ganti dulu teksnya ke layarnya ke teks. Ruang makan. Nah, karena ini terlalu kecil, bisa kita scale. Fungsi scale itu untuk menaikkan skala atau menurunkan skala, atau memperbesar gambar atau memperkecil gambar menurut skala yang kita tulis atau yang kita tentukan. Kita ketik SC scale, kita tekan di mana saja, lalu kita geser, kita ketikkan seberapa besar kita akan menyekalakan yang tadi kita sudah pilih. Saya akan scale 3. Nah, sudah mulai kelihatan tapi masih kecil, kita scale lagi sampai cukup. Nah, sini sudah lumayan, kita gedein lagi. Nah, ini sudah pas. Nah, jika sudah selesai, kita copy ini, simpan ke bawahnya. Kita scale ini lebih kecil, sekitar 0,5. Kita simpan di bawahnya. Kita edit dengan cara klik 2 kali, lalu kita bersihkan semua, masukkan simbol. Oke, cara masukkan simbol adalah dengan cara ini. Masukkan simbol, cari plus minus. Fungsi plus minus adalah untuk menentukan bahwa sesuatu itu tidak kurang atau tidak lebih. Jadi misalkan ruang makan berada di plus minus 0,00 dari elevasi, berarti itu datar 0,00. Nah, jika berbeda, bisa kalian tulis dengan cara edit plus minus, misal minus 1 meter, 50. Nah, ini berarti ketinggian dari bagian yang kita beri tanda ini adalah minus 1,50 dari plus minus 0,00. Begitupun dengan tanda plus. Jika kita beri plus, maka otomatis
ketinggian yang bagian yang kita beri tanda plus 1,50 ini ketinggiannya lebih tinggi dari plus minus 0,00. Jadi 0,00 itu adalah sebuah datarnya suatu permukaan bangunan atau permukaan tertentu. Karena ruang makan datar dan sama dengan bagian rumah yang lain, kita beri plus minus 00. Nah, kita pindahkan dengan M, kita arahkan ke sini. Nah, setelah ini saya akan skip ke bagian sudah terisi teks semua. Kita tunggu. Ya, di sini sudah selesai saya beri nama masing-masing ruang dengan masing-masing elevasinya. Nah, ada ruang tidur. Nah, setelah ini kita membuat tangga. Membuat tangga itu bisa dengan cara kita buat dulu XL. XL itu adalah garis tetapi tidak ada ujungnya. XL ini bisa kita tentukan bagaimana akan menghadapnya, bisa horizontal atau datar, dan bisa vertikal atau ke atas menjulang berdiri. Nah, XL caranya menggunakan XL, enter, ketik H untuk horizontal dan V untuk vertikal. Saya ketik dulu horizontal. Kita letakkan di sini. Karena kan di dana ini saya buat tangga ukuran 30, kita offset 30 X line-nya. Oh ya, kita ubah dulu ke dalam layer tangga dan jadikan make current tangga. Kita offset 30 terus sampai ujung. Nah, karena jika kita lanjutkan akan menabrak ini, nanti akan kita lanjutkan di lantai 2. Nah, sementara kita pisahkan dulu dan trim dulu XLV untuk memisahkannya. Nah, cara trim supaya cepat adalah dengan TR, blok bagian yang menjadi pembedanya, tekan enter dan trim. Nah, sudah selesai, kita blok, hapus, lalu kita cari tengah-tengah garis, kita sampaikan ke sini, lalu kita buat potongan. Ganti dulu ke layar garis potongan, kita buat di sini, tarik ke sini, lebarkan ke sini dan ke sini. Nah, karena kenapa menggunakan garis potongan? Karena ini terlalu tinggi jika bisa kita lihat dari dana lantai 1, maka dipotong agar nanti menjadi garis titik-titik, sehingga itu menunjukkan bahwa gambar ada tapi tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Jadi kita harus melihatnya dari lantai 2. Dengan TR, blok ininya kita hapus semua yang menjadi bagiannya. Kita lanjutkan ke sini. Oh, kita bisa menggunakan MA. MA itu untuk match current. Jadi misalkan kita ingin match current kan warna ini ke warna ini, kita bisa. Nah, maupun sebaliknya dari warna ini ke warna ini bisa, atau dari sini ke sini bisa. Seperti itu fungsi make current atau MA. Nah,
kita lanjutkan. Oh ya, ada perintah EX atau extend. Maksud dari extend adalah untuk melanjutkan garis tertentu ke ke acuan tertentu. Misalnya kita buat XLV, lalu kita buat L dari sini. Nah, jika kita ingin meneruskan agar sampai ke sini, tidak usah seperti ini kan, karena ini lama. Kita bisa menggunakan EX, kita jadi blok acuannya, lalu enter, dan kita blok yang menjadi akan kita panjangkan. Nah, seperti itu. Nah, kita ganti menjadi garis putus-putus. Nah, seperti ini. Lalu kita tambahkan teks bahwa ini naik. Nah, kita samakan dengan di lantai 2. Nanti saya akan skip ke yang sudah beres. Nah, ini tanggalnya udah selesai. Kita lanjut ke dalam membuat garis potongan. Cara membuat garis potongan adalah kita membuat XL dulu, kita ketik V, dan kita arahkan ke tengah-tengah bangunan atau dari mana kalian akan memotongnya. Bebas, terserah kalian. Tapi saya kali ini akan memotongnya di tengah-tengah bangunan tersebut. Nah, ada satu trik untuk bisa kita cepat menentukan tengah-tengah dari suatu titik ke suatu titik lain dengan cara kita tekan shift di keyboard dan klik kanan di mouse. Nah, setelah ini kita pilih mid between two points. Ada perintah lain juga di sini seperti endpoint. Kita akan membuat garis di suatu endpoint, di midpoint, center, dan lain-lain. Kita pilih yang mid between two point karena akan tengah-tengah suatu poin ke poin. Kita klik dan kita pilih titiknya dari sini ke sini. Nah, maka ini akan otomatis ada di tengah seperti ini. Kita ganti dulu ke garis potongan layarnya. Nah, lalu kita buat yang lantai 2-nya. Kita buat yang horizontal. Caranya sama, mid between two points. Kita klik. Nah, setelah ini kita bisa membuat XL lagi atau offset 100 buat yang ini dan yang ini. Kita
Nah, setelah itu kita tr enter. Nah, kita hapus. Extend sama di lantai 2, kita trim. Nah, setelah ini kita buat circle atau lingkaran. Caranya dengan klik C, enter, kita tentukan posisinya, kita geser, dan bisa kita atur seberapa besar kita akan membuat lingkarannya. Saya akan membuat sekitar 50. Lalu kita move ke sini, kita cari titik tengahnya, dan kita harus membuat seperti semacam segitiga. Kita extend sekitar 50, kurangin 15, jadi 35. Oh, ini dan kita beri solid. Nah, lalu kita beri nama potongannya, bisa dengan CO text yang sudah ada. Kita kasih dengan cara seperti ini, edit menjadi potongan B. Simpan di sini. Lagi simpan di sini. Ini kita ganti menjadi strip. Kita mirror saja untuk bagian yang lainnya. Sementara saya akan skip ke bagian yang sudah selesai dan kita akan membuat garis dimensi. Nah, seperti yang sudah kalian lihat, ini sudah selesai garis potongannya, dan sekarang kita akan memberikan dimensi atau garis dimensi. Caranya bisa kita ketik dengan keyboard DST di Style Manager, enter. Nah, kita buat dimensi yang baru. Saya dengan klik new. Ini bisa misalkan kita akan memulainya dengan ISO 25, maka akan sesuai dengan ISO 25 pengaturan nantinya. Kita mulai dengan start with dimensi, maka pengaturan nantinya sama seperti style dimensi yang ini, dimensi ini. Nah, kita pencetnya saja yang standar, continue, lalu kita ubah
Nah, di sini yang pertama kita ubah adalah lines. Colornya kita ketik saja by block, line type-nya by block, line type-nya line weight-nya by block, extend beyond text jangan kita ubah, extend beyond text jangan kita ubah, baseline spacing-nya kita ubah, kita tidak kita ubah, kita hanya mengubah ini menjadi 15, ini 25, offset from origin, dan kita beralih ke simbol and arrow, kita ganti ke architectural tick semua, kita ganti ini menjadi 25 untuk menyesuaikan yang tadi, kita ganti menjadi 1, break size nya jadi 1,125, lalu kita ubah ke teks. Di teksnya bisa kita ubah ininya standar, tetap by block, non text height nya 25 sesuaikan dengan yang tadi, fraction height scale nya tidak usah kita ubah, ini kita ubah menjadi above, center, left to right. Lalu ini kita ubah menjadi align with dimension line. Ini kita ubah menjadi 1. Center left to right. 25 fraction scale. Kita off fit. Kita ubah menjadi fitnya kita ubah, fitnya tidak ada yang kita ubah, primary unitsnya kita ganti menjadi 0,00, sudah. Alternate units tidak usah, tolerance tidak usah. Nah, jika sudah selesai bisa kita coba langsung. Bentar. Ini kita ubah menjadi 15. Nah, oke. Kita set current yang ini, set current, close, dan kita akan membuat garis dimensinya. Ini kita hapus dulu. Caranya kita ketik dimension dim, kita tentukan poinnya misalnya dari sini ke sini. Kita ganti dulu menjadi dimensi dim, dari sini ke sini, misalkan kita ketik 100. Nah, cara cepat lainnya adalah bisa kita ketik dengan dim continue atau dim berkelanjutan. Dim con, ketik. Nah, tinggal kita tentukan titik mana saja yang akan kita beri dimensi ini dan ini. Nah, setelah itu kita ketikkan keseluruhannya dari sini ke sini. Kita ketik jaraknya 150. Ini ya sudah segini saja. Nah, jika sudah begini, nanti saya akan skip ke yang sudah selesai semua. Oke, dan nah ini sudah selesai.
sudah kita masukkan dimensinya, sudah ada garis potongan, hedge, kusen, dan lain-lainnya. Nah, jika kita ingin melihat satu bagian tertentu saja, misalnya kita hanya ingin melihat hedge-nya saja, kita bisa pencet kolom ini dan kita matikan semua. Nah, ini gambar lampu ini untuk mematikan atau menyalakan layer tertentu. Misalkan kita akan mematikan layer kolom, kita pencet ini, kusen ini, tekan layer off, dinding dalam, dinding luar, elevasi, garis potongan, tangga, teks, ini. Nah, ini kan kita hanya ingin melihat hedge, maka akan hedge saja. Jika kita ingin tambahan kolom, maka tombol kolom klik. Nah, fungsi dari tombol gembok ini adalah agar kita tidak bisa memindahkan, menghapus, atau mengcopy layer tersebut. Misalnya kita gembok, yang ini as kan digembok. Nah, kita blok, kita move, tidak akan bisa tuh. Kita blok lagi, kita explode, tidak akan bisa. Nah, itu fungsinya dari gembok. Nah, kalau ini untuk melihat sebagaimana viewport kalian. Kita nyalakan lagi semua. Nah, setelah selesai, jangan lupa untuk save file. Nah, mungkin cukup sekian tutorial menggambar dana rumah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.